Tes dulu, tes. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم وكرم وعظم على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا محمد صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربي زدنا علما وارزقنا فهما آمين يا رب العالمين. Kemarin tanggal 12 diperingati hari ada enggak kemarin kita memperingati agak-agak ganjil ya. Biasanya kita memperingati hari ibu, hari anak. Ini hari ayah, hari bapak. Kalau kata orang Arab, hari baba. Sedikit dokter mau bahas. Sebetulnya pengen bahas itu sih. Cuman kalau nggak dibahas ntar orang pada anggapnya meremehkan gitu. Tadi sebenarnya lagi ngotak-ngatik sepatu di pasar tuh ngingetan ada tukang sol. Ntar pakai malam kajiannya itu aja dah, bahas masalah itu, bahas tukang sol. Tapi ini ada hubungannya dengan kemuliaan seorang bapak. Makanya Rasulullah pernah ditanya, kita berbakti kepada orang tua siapa ya Rasulullah? Yang pertama Umi. Siapa lagi Rasulullah? Umi. Sampai 3 kali dikatakan baru ayah. Bukan berarti derajat ayah utamanya kepada ibu, baru 3 kali sampai orang tua, sampai ayah kita. Jadi begini, kalau tidak salah pada tahun 2004 bukan 2024, 2004 itu ada sekumpulan persatuan, Anda lupa namanya apa, itu mengadakan perkumpulan memperingati Hari Ibu Sedunia. Ceritanya nih, di situ di hadirin kan banyak nih anak-anak usia dini, anak-anak remaja, anak-anak SD. Diadakan lomba untuk menulis surat untuk ibunya. Tuh. Kayaknya itu udah biasa tuh, dilombain gitu tuh biasa. Kita nulis surat seorang anak untuk ibu, pasti bisa-bisa ada tuh. Mau gayanya apa, yang sedih-sedih, yang bikin haru. Ada satu orang anak, dia nulis surat untuk ayah. Jadi bukan surat untuk ibu, bukan surat untuk emak, khusus surat untuk ayah. Dalam persatuan tersebut tersentak kaget, iya ya. Selama ini kita memperingati hari ibu, hari ayahnya kemana? Ini bapak-bapak atau calon bapak agak dianggap nih kayaknya nih. Ada rasa di mana kita, perasaan hari waktu aneh masih madrasah gitu, masih sekolah, perasaan kagak ada yang namanya hari. Aneh lulusan tahun 99, nggak ada tuh namanya hari. Di Indonesia nggak tahu kalau di luar negeri. Di Indonesia nggak ada tuh yang namanya hari ayah. Pada tahun 2004 tersebut diadakan lomba menulis surat untuk ibu. Ada satu orang menulis surat untuk ayah. Akhirnya di perkumpulan tersebut diputuskan, kayaknya kita bikin nih yang namanya hari ayah. Digojlok lah tuh di dalam pertemuan tersebut, tetapi nggak diputuskan.
Akhirnya kalau tidak salah tahun 2006, 2 tahun kemudian baru diputuskan namanya Hari Ayah. Kalau nggak salah itu SBY ya, itu presidennya. Kalau nggak salah, ntar cari sendiri gue. Ini mau bukan pelajaran tentang tauhid, enggak. Ini mau sedikit kilas mengingat kita mungkin di sini masih ada yang orang tuanya komplit, atau bisa jadi tinggal emaknya atau tinggal ayahnya, atau sama-sama nggak punya ayah dan ibu. Padahal kalau kita melihat sumber dari keutamaan kita Al-Quran, betapa banyaknya Al-Quran mengkaji yang namanya ayah-ayah yang keren. Ayah-ayah yang keren. Kalau kita berpatokan kepada suri tauladan Nabi Muhammad, udah pasti Rasulullah ayah yang paling luar biasa. Bahkan ada satu cerita ketika Rasulullah pertama kali mencoba untuk berdakwah secara terang-terangan di Ka'bah nih. Rasulullah berdiri, kemudian Rasulullah menyampaikan agama tauhid. Kemudian Rasulullah sholat di depan Ka'bah, dilempar yang namanya kotoran unta. Dalam satu riwayat dikatakan jeroan unta. Rasulullah tuh ditimpuk. Betapa dianggapnya lebih menjijikan dari kotoran. Yang pertama kali bahasanya dibersihkan itu anak Rasulullah yang bernama Sayyidatu Fatimah. Ini kalau kita mau berbicara ayah-ayah yang keren, kita jangan patokan-patokan. Wah, kalau kita enak punya ayah kayak David Beckham, ini keren. Punya ayah kayak siapa? Cristiano Ronaldo. Nggak ada. Di agama kita, agama Islam, sudah diajarkan di dalam Al-Quran betapa banyaknya kita mempunyai ayah-ayah keren. Aneh nganggapnya begitu tuh, ayah-ayah yang hebat. Sayangnya kita nggak mau ngambil surat tauladan tersebut di dalam agama kita sendiri. Kita ngambil patokan orang luar aja. Padahal di agama kita banyak, di dalam Al-Quran khususnya Allah cantumkan yang namanya ayah-ayah keren. Kita nggak bicara tentang Rasulullah, tadi sangkanya maulidan. Ini karena Suntudoro kan udah ada yang bahas khusus. Kemudian yang kedua, ada ayah-ayah keren lagi yang bernama Nabi Ibrahim alaihissalam. Ini paling luar biasa nih, cerita Nabi Ibrahim pasti semuanya hatam nih. Siapa itu? Nabi Ismail disembelih, dipenggal. Jadi ketika masa Nabi Ibrahim tersebut, banyak pada masa tersebut orang sesajen bukan makanan tapi persembahan manusia. Tetapi di zaman Nabi Ibrahim, karena Nabi Ibrahim ayah yang keren. Nabi Ibrahim pada tanggal berapa kalau kita mau haji? Zulhijjah apa? Zulhijjah ya. Pada tanggal 8 Zulhijjah, Nabi Ibrahim bermimpi. Di dalam mimpi tersebut Nabi Ibrahim mendapatkan wahyu untuk menyembelih Nabi Ismail. Tanggal 8. Nabi Ibrahim terbangun, dia berpikir, ilokan ini satu wahyu, kenapa mesti menyembelih anak sendiri? Tanggal 8. Tanggal 9 dia tidur lagi, Nabi Ibrahim sama mimpinya. Apa yang dikatakan? Harus menyembelih dia punya anak bernama Nabi Ismail. Di dalam riwayat lain dikatakan Nabi Ishak. Banyak ulama kurang bersependapat. Ada yang mengatakan kalau kita ngetrennya taunya Nabi Ismail, tapi ada yang berpendapat Nabi Ishak. 2 kali bermimpi tersebut, namanya dia ayah yang keren. Ini bahasa yang keren. Dikomunikasikan tuh kepada yang namanya Nabi Ismail. Apa dikatakan? Wahai Ismail, aku bermimpi untuk menyembelih engkau. Kalau kita orang Betawi, PA kali bapak gua. Nabi Ibrahim punya anak pertama namanya Nabi Ismail, usianya dalam satu riwayat dikatakan 80-86 tahun. Tua enggak tuh? Nabi Ibrahim punya istri 2, Siti Sarah, Siti Hajar. Ketika menikahi Siti Hajar, usia Nabi Ibrahim sudah mencapai 86 tahun. Belum punya anak. Ketika dia punya anak, dapat perintah begitu. Ini pasak menjadi ayah luar biasa nih. Lama dia nggak punya anak, umur hampir 90 tahun, dia punya anak.
pada saat dia punya anak, diperintahkan lagi kepada Allah, memperintahkan kepada Nabi Ibrahim untuk meninggalkan dia punya anak Ismail dan Hajar di tengah-tengah gurun pasir. Ini kalau kita pikirin, kali ini ayahnya, saya tinggalin, ditinggal. Jadi ditinggalin tuh. Pada saat Nabi Ibrahim berjalan, kata Siti Hajar, apa tega, kalau bahasa kita orang Betawi ini, tega amat bang, ninggalin begini aja. Kalau Jojong mah biasa dia, pergi nyari duit, 2 minggu, 3 minggu, sebulan baru pulang, biasa ya kan? Merantau. Jangan-jangan orang Jawa ngambil contohnya dari cerita Nabi Ibrahim tuh, merantau. Jangan-jangan. Akhirnya di situ dikatakan, dia panggil Nabi Ibrahim, Siti Hajar memanggil, apa engkau tega meninggalkan kami di tengah-tengah gunung seperti ini? Nabi Ibrahim dipanggil 2 kali, 3 kali nggak nyaut, dia tetap berjalan. Kemudian Siti Hajar mengatakan, apakah ini karena perintah Allah engkau meninggalkan kami? Baru Nabi Ibrahim menoleh, benar, aku meninggalkan kalian karena ini perintah Allah. Kalau udah perintah Allah bagaimana? Jalannya enggak. Ini fase hidup yang sulit nih. Ini ayah-ayah keren kayak begini nih. Kadang-kadang kita butuh pengorbanan. Ini ngorbanin anak sendiri di tengah padang pasir. Usia 86 tahun, gak punya anak, sekalinya punya anak, bayi, belum bisa ngapa-ngapain, ditinggalin. Perbekalannya cuma sedikit. Tapi karena itu perintah Allah, ditinggalin. Terus kalau kita nih begini nih di masa sekarang, pantas gak kayak begitu? Pantas aja. Neng, abang mau nyari duit dulu nih malam. Gitu. Ntar pulang baru bawa duit pagi. Gojek, seumpama Gojek gitu. Baru ditinggalin semalaman doang aja kita udah. Ini Nabi Ibrahim ninggalin, balik anaknya udah gede. Ini buat contoh-contoh kita nih. Jadi jangan merasa kita sebagai orang tua ayah hebat. Kalau tibang baru Gojek, berangkat malam pulang pagi, biasa. Berangkat seminggu, pulang lagi seminggu, biasa. Sebulan 2 bulan, biasa. Kita udah dicontohkan tuh nama nenek moyangnya para nabi, Nabi Ibrahim. Dia meninggalkan Ismail dan Siti Hajar bertahun-tahun. Kalau dia nggak dibekali dengan iman, nggak mungkin Siti Hajar akan siap ditinggalkan seperti itu. Jadi kalau kita mau ninggalin bini, merantau nih, jajan ninggalin bini, seumpama merantau dia ke Arab, jangan kebangetan pede. Ajarin dulu dengan iman, ajarin dulu dengan ilmu akhlak, baru kita ninggalin. Nabi Ibrahim nggak main tinggalin begitu, ayah yang keren. Nggak begitu, nggak simpel, nggak semudah itu. Singkat cerita, di dalam riwayat dikatakan ketika Nabi Ismail sudah dewasa, beranjak dewasa, remaja, belum dewasa, remaja. Perintah yang tadi tuh, tanggal 8 dia bermimpi, tanggal 9 dia bermimpi, tanggal 10 baru dia ngomong kepada Nabi Ismail. Apa kata Nabi Ismail? Ya abah, gua memang kalau memang ini perintah dari Allah, laksanakan. Tuh, asik gak begitu? Enak gak begitu? Apa iya sekonyong-konyong kayak begitu? Nggak bisa. Mesti diajarin dulu yang namanya iman, mesti diajarkan dulu yang namanya tauhid, akhlak. Bagaimana seorang anak bisa patuh seperti itu kepada seorang ayah? Gitu. Akhirnya singkat cerita, baru datu disembelih. Pas disembelih apa yang dikatakan? Pada saat disembelih digantilah sama kambing kibas yang besar. Kalau enggak bahaya kita, habis anak muda. Banyak cewek-cewek jomblo tuh gara-gara disembelih begitu tuh. Itulah salah satu contoh ayah-ayah yang keren dalam Al-Quran. Kalau kita mau ngambil contoh ibarat begitu, cari di Al-Quran banyak tentang Nabi Ismail, tentang Ibrahim, kemudian tentang Nabi Yakub. Nabi Yakub udah nabi, punya anak ganteng. Siapa namanya anaknya? Nabi Yusuf. Udah ganteng nabi. Siapa lagi? Contoh-contoh. Ya ada juga sih anaknya kagak beres juga. Siapa? Nabi Nuh. Kanan kagak beres. Ya tinggal nanti mau pilih jadi Nabi Yusuf apa jadi Kanan. Nah gampang dah tuh. Mau pilih yang bagian mana tuh? Itulah ayah-ayah yang keren udah dicontohkan dalam Al-Quran. Tinggal kita mau ngambil ibrahnya dari yang mana? Mau jadi Kanan, mau jadi Nabi Yusuf, mau jadi Nabi Ismail, yang pasrah, taat, patuh kepada perintah Allah. Ketika dia mau disembelih, dia terima.
Ya sama ketika kita diperintahkan sama orang tua, birrul walidain, ya udah laksanain aja. Kalau itu nggak melanggar syariat Islam, nggak melanggar syariat agama kita, laksanakan perintah Allah. Bahkan ada satu perintah ini di zaman di zaman Sayyidina Umar. Di zaman Sayyidina Umar, ketika hendak berperang, dikumpulkan para pemuda. Ada orang tua. Ya Khalifah, saya udah rentak banget nih. Udah rentak banget. Udah umurnya udah tua-tua. Suami istri tua. Ada anak muda. Ternyata anaknya nongol. Saya wakilin. Wakilin saya punya orang tua. Ini orang tua yang rentak, nggak ikhlas, kagak nerima kalau anaknya ikut berperang. Kalau tidak salah namanya Kilab. Seorang anak tersebut. Dia katakan, wahai Umar, saya gadaikan, saya punya dunia untuk saya beli untuk membeli akhirat. Maksudnya dia pengen berjihad di jalan Allah. Orang tuanya nggak ngizinin, dia berangkat dan tetap dia jalan. Ini Kilab berangkat, dia jalan dengan hati yang berat. Orang tuanya, bapaknya nih terutama nangis. Seandainya aku masih muda, aku bisa mewakilkan. Anak satu-satunya, emak babanya udah tua, pengen ditinggal perang. Nih ceritanya nih. Pada saat dia berangkat, dikumpulkan nih pemuda-pemuda nih, orang-orang yang akan berperang. Ada yang menyampaikan kepada Sayyidina Umar, ini ada satu orang pemuda namanya Kilab, dia punya orang tua udah tua, udah rentak, kagak redo, kagak ikhlas anaknya untuk berperang karena nggak ada yang ngerawatin dia. Dipanggil tuh sama Sayyidina Umar, Kilab, tahan, panggil. Benarkah engkau masih mempunyai orang tua yang rentak? Benar. Saya punya orang tua, dua-duanya udah tua. Bagaimana cara engkau berbakti kepada dia? Apapun jiwa dan raga, aku serahkan untuk berbakti kepada orang tua. Apa satu kerjaan yang kamu lakukan sampai sebegitunya orang tua engkau mencintai engkau? Dia punya unta, saban hari dia persin. Ini unta nih, saban hari dia persin. Aku punya unta, saban hari aku persin, aku kasih untuk orang tuaku minum. Saking seringnya, kata Kilab, bahkan orang tuaku hafal. Sumpama ini dijejer ini susu onta, susu kambing yang bukan persan dia, hasil persan dia. Saking seringnya, kata Kilab tersebut, orang tuaku tahu kalau itu hasil persan unta. Susunya tuh dites sama Sayyidina Umar. Apa kata Sayyidina Umar? Panggil anak muda yang lain, ambil itu onta, peres. Suruh Kilab nih peres. Peres tuh sama si Kilab. Bawain kepada orang tuanya, tapi jangan dibilangin ini dari si Kilab yang peres. Mau dites, bener nggak nih dia saking baktinya orang tuanya sampai apal dia punya bau orang tuanya. Sama nih bocah-bocah begini nih kalau pulang sekolah kan bau-bau buat matahari. Pasti orang tua ngomong itu, lu bau buat matahari tau? Iya kan? Kelihatan kagak punya parfum baunya begitu. Orang tua hafal bau anak. Karena udah seringnya dia bertemu tiap hari, seringnya dipijetin, dia tahu baunya dia punya anak. Singkat cerita dibawain tuh. Dia kalau lagi ngumpul sama tetangga, dia bawain susu. Ini ada yang kau kirim susu. Dia minum, dia nangis tuh. Ini kayak baunya si Kilab. Kata tetangganya yang lemes, orang anak lu lagi perang, tahu dari mana itu? Enggak, ini baunya khusus. Akhirnya orang yang bawa susu tersebut balik kepada Sayyidina Umar. Ya Sayyidina, ternyata benar. Dia tahu itu susu unta peresannya, peresan khusus. Si Kilab dia tahu nih orang tua. Itu luar biasa tuh. Bakti. Makanya pernah nggak kita nih tangan kita nih. Pernah nggak nih tangan kita nih mijetin orang tua. Orang tua lagi pegel, pijetin. Ini mau kecil nih. Pijetin orang tua. Pernah nggak nih tangan kita nyuapin orang tua. Jangan nungguin orang tua sakit. Anda punya pengalaman pribadi 4 tahun ngerawatin orang tua sakit, doanya jelek banget di hati, jelek banget. Ini jangan dicontoh. Ya Allah, lamain penyakitnya, biar hamba ini bisa terus berbakti ini kepada orang tua. Tuh doanya gitu, jelek gak tuh? Jelek, pengen penyakitnya lama.
Tapi pengennya kita bakti. Kayaknya sebentar banget nih 4 bulan, 6 bulan berbakti begini. Ya Allah, lamain penyakitnya tapi ringankan penyakit orang tua hamba. Biar hamba bisa ngerawatin dia. Kita bahasa kita orang Betawi, nyebokin, mandiin. Gitu. Orang tua tuh begitu. Kita lagi makan enak-enak, ini lagi baik. Lagi makan enak-enak. Anda ngerasain punya bayi itu, kita lagi makan enak-enak, baik. Berak. Coba orang tua kita begitu tuh, mau nggak ngurusin? Ini masih punya orang tua, ya Allah, luar biasa. Kalau masih punya orang tua, surga kita kelihatan banget di depan mata. Surga kita kelihatan. Dikatakan oleh Nabi, doa orang tua seperti doa Nabi kepada umatnya. Ada nggak yang lebih hebat doa dari Nabi kepada umatnya? Pasti dikabul. Minta sama orang tua, doain, minta, ya Allah doain Umi, panggil apa, ayah, bapak, minta doain. Mumpung masih punya orang tua, keramat kita yang hidup, surga kita tuh, pintu surga kita tuh orang tua. Mumpung. Dari contoh-contoh tadi itu kita punya ayah-ayah yang keren seperti Nabi Ibrahim alaihissalam, luar biasa. Dia saking cintanya kepada anaknya, Allah uji. Jadi nggak mungkin kita nggak diuji. Ini kalau pergi ke pasar minggu, ini lihat dikatakan dalam satu hadis, seburuk-buruknya tempat adalah pasar, sebaik-baiknya tempat adalah masjid. Bukan berarti seburuk-buruknya tempat orang yang ada di dalam pasar tersebut buruk-buruk. Secara tempat, secara individu enggak. Ini lihat satu-satu tukang sol udah pada tua. Ada tukang cincin, anaknya ada yang S1, ada yang S2, ada tukang sayur, anaknya pilot, nggak kelihatan. Ada tukang tahu, aneh tanya sendiri, ada anaknya jadi polisi. Kelihatannya orang tuanya begitu-gitu aja, siapa bilang kerja keras dia di pasar. Kita yang nikmati gadget aja, nikmatin aja. Masya Allah, kita nggak tahu pengorbanannya orang tua luar biasa. Kesimpulan begini, penutup dari ceramah malam ini, ada satu cerita tentang tukang sol. Ini tukang sol nih. Di dalam kitab An-Nawadir kalau nggak salah, karangan Syihabuddin Ahmad, dikatakan dalam satu cerita tersebut, ada seorang ulama sufi. Ulama sufi ini dia pergi haji. Dia pergi haji, dalam satu rangkaian haji dia sudah selesai, dia istirahat, dia tidur. Ini ulama bermimpi. Dalam tidurnya tersebut, 2 malaikat dari langit turun. Kemudian ngobrol. Apa yang dikatakan malaikat, 2 malaikat tersebut? Berkata kepada temannya yang satu malaikat, berapa orang yang menunaikan haji pada tahun ini? Kata malaikat yang satu, ada 600.000 orang. Berapa banyak yang mabrur? Nggak ada. Orang yang bermimpi ulama tersebut, kalau tidak salah Abdullah Al-Mubarak, kalau tidak salah beliau bernama tersebut. Dia nangis mimpi begitu tuh. Dalam mimpinya beliau menangis. Bayangkan 600.000 orang pada hari itu sedang menunaikan ibadah haji, nggak ada yang diterima hajinya sama Allah. Kata beliau, ini yang hadir ke dulu nih orang naik haji itu 3-4 bulan. Naik perahu, ada orang naik ontak, naik kuda, urun pasir. Bayangkan berbulan-bulan berjalan naik haji, 600.000 orang nggak ada yang diterima. Kata malaikat yang satu. Terus siapa yang diterima? Ada 1 orang yang diterima. Tapi dia kagak naik haji. Sebab dia kagak naik haji itu orang. Sebab dia kagak naik haji itu orang. Ani ulangi itu. Sebab itu orang gak naik haji, tapi dia punya amalan yang luar biasa. Pada saat bulan haji, 600.000 orang tersebut mendapat haji yang mabrur. Siapa tuh kata Abdullah bertanya kepada malaikat tersebut. Dengar nguping malaikat. Kata malaikat, tukang sol. Tukang sol. Jadi hari itu, pada saat pelaksanaan haji terakhir, 600.000 orang nggak ada yang diterima hajinya. Tapi sebab satu amalan orang yang bernama
Ali Al-Muwaffaq, seorang tukang sol dari Damaskus. Gara-gara dia punya amalan hebat, 600.000 orang itu jadi haji yang mabrur. Kata malaikat, kalau kagak gara-gara entu orang gak diterima semua yang haji. Bangun nih Abdurrahman Abdullah, dia bangun, dia cari, dia nggak pergi ke kampungnya, dia pergi ke Damaskus, dicari orang tukang sol yang namanya Ali Al-Muwaffaq. Dicari ketemu. Tanya, benar engkau bernama Abdullah Ali Al-Muwaffaq? Benar. Engkau punya amalan apa sih hebat? Benar, tukang sol. Engkau punya amalan apa nih sebegini hebatnya? Gara-gara engkau semua orang yang 600.000 orang itu mendapat haji yang mabrur. Saya kagak pergi haji. Dia kagak pergi haji nih. Kemudian nggak mungkin kau pasti punya amalan yang membuat para malaikat digibahin, diomongin. Sampai tuh malaikat turun dari langit cuma pengen gibahin ini orang. Apa dia katakan? Satu malam ketika saya hendak pergi haji, belum berangkat nih, saya mengumpulkan uang hasil saya dari sol sepatu sampai 350 dirham. Dia kumpulin bertahun-tahun, puluhan tahun, bukan bertahun-tahun, puluhan tahun. Udah momennya dia beberapa hari mau berangkat, ini ceritanya nih, dia punya bini ngidam, dia punya anak nih, mau punya anak baru lagi, dia ngidam nih. Hebatnya nih orang tua yang keren, ayah yang keren. Biasanya kalau ngidam apa aja kita pengen kita cariin buat, takutnya kalau orang Betawi bilang ngiler. Kata istrinya, ini ada tetangga masak apa sih sedap banget baunya. Kata istrinya tukang sol, cariin dia. Akhirnya si Ali Al-Muwaffaq itu dicari di rumah tetangganya, kagak dia nemuin. Agak jauhan dikit dia nemuin ada satu gubuk udah reot, udah mau rubuh, lagi masak daging. Sedap, namanya daging rendang. Pas dia lagi masak, dia datang, assalamualaikum. Ada satu orang janda, 6 orang anak lagi ngaduk sop daging. Dia lagi ngaduk, dia jawab salam. Wahai ibu, bolehkah saya meminta, apa bahasanya, sedikitlah satu piring. Istri saya lagi ngidap, nggak disautin sama tuh ibu-ibu. Dia tetap ngaduk, dia berkata seperti lagi, wahai ibu, saya minta sepiring aja, sedikit aja, sepotong bahasa kita, supaya apa? Istri saya lagi ngidam, bu, silakan. Nggak disautin juga. Kata Ali Al-Muwaffaq, dikatakan ini tukang sol, bu, saya bayarin, berapa ibu jual? Yang penting istri saya yang lagi ngidam kagak ngiler nih anak saya. Dia nangis nih mama nangis. Ini daging halal buat kami sekeluarga, tapi haram buat engkau. Diaduk lagi, maksudnya bagaimana? Ini daging halal buat kami, tapi haram buat engkau. Kagak paham nih. Si Ali Al-Muwaffaq gak paham ini maksudnya apa. Kan kita sama-sama muslim. Kalau yang dimasak babi haram untuk aku, haram juga untuk engkau. Kalau yang dimasak maaf kata anjing haram untuk aku, ya sama, haram untuk engkau. Kata ibu, bukan, ini yang aku masak. Keluargaku sudah beberapa hari ini mama nangis, sudah beberapa hari ini tidak makan. Kemudian di depan rumah kami ada seekor keledai mati. Diambil, dipotong sebagian, dimasak. Halal nggak tuh? Halal kalau dalam keadaan darurat. Ente di hutan kan nemu apa-apa, cuma nemu tikus, halal. Tapi jangan dimakan semuanya, ketagihan. Diambil, dipotong, dimasak, diaduk sembari nangis. Makanya aku mengatakan ini halal untuk kami, haram untuk kau. Nangis tuh sih tukang sol tadi, Ali Al-Muwaffaq. Dia nangis, dia balik. Namanya dia juga seorang ayah, dia orang tua, dia nangis. Dia nangis, dia ambil, dia punya tabungan 350 dirham. Kalau bahasa kita sekarang mau naik haji berapa? 60 juta ya? 60 juta. Dia ambil itu, dia punya tabungan berpuluh-puluh tahun. Dia ngomong sama bininya, kita punya tetangga kelaparan, makan dari
bangkai keledai dimasak, bininya nangis. Dia kagak pikir panjang, dia bawa dia punya tabungan. Ini ayah hebat nih, padahal dia punya anak dalam kandungan tuh butuh biaya besar. Dia mau naik haji butuh biaya besar. Oh, karena dia ayah yang hebat, ayah yang keren, dia bawa dia punya tabungan, dikatakan, wahai ibu, ini saya punya tabungan, beli makanan yang halal, berganti pakaian yang layak, ini rumah rapihin lagi. Girang, dia nggak ngomong kalau itu duit hasil dari dia sol buat naik haji. Gagal nggak tuh? Sebab dia punya amalan tersebut, 600.000 orang dapat menjadi haji yang mabrur. Hati-hati kita punya rezeki, ada orang sebelah kita, tetangga kita, teman kita, nggak makan nggak apa, percuma kita umroh puluhan kali, haji tiap tahun, kalau di sebelah kita masih ada yang kelaparan. Itu saja yang dapat Al-Fatihah sampaikan, mudah-mudahan ada manfaatnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.